Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Gifari Aminuddin Fadli, lalu yang kedua ada Fitri Wulandari, yang ketiga ada Mila Nuriski, lalu yang keempat ada Dani Asmara Hidayat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dania selaku dosen pengampu mata kuliah pelayanan prima. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang pengertian karakteristik dan jenis-jenis di suatu pelanggan. Next. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian pelanggan. Pelanggan merupakan instansi, lembaga, organisasi, atau orang yang membeli produk atau jasa perusahaan secara rutin atau berkesinambungan karena produk atau jasa yang dibeli merasa sangat bermanfaat. Menurut Sutrisno dan Lantip tahun 2006, pelanggan adalah setiap orang, pihak, atau ketika kita bertransaksi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan produk. Terdapat dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Yang pertama, pelanggan eksternal adalah orang di luar produsen yang menerima suatu produk atau end user. Contoh pelanggan eksternal adalah masyarakat umum. Lalu yang kedua ada pelanggan internal, yaitu orang yang melakukan proses selanjutnya dari suatu pekerjaan atau next proses. Pelanggan internal merupakan seluruh karyawan dari suatu produsen. Next. Selanjutnya ada fungsi pelanggan. Ada 5 fungsi pelanggan. Yang pertama ada dengan adanya pelanggan, produk ataupun jasa yang dijual dan ditawarkan akan laku dan habis. Yang kedua, menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha. Yang ketiga, memberikan keuntungan pada perusahaan. Yang keempat, menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk maupun jasa. Yang kelima, memenangkan persaingan pasar. Selanjutnya ada karakteristik pelanggan. Menurut buku yang ditulis oleh Kotler, terdapat beberapa cara pendekatan untuk memahami karakteristik pelanggan, yaitu yang pertama ada geographic segmentation, merupakan pendekatan untuk membagi pelanggan berdasarkan unit geografis yang berbeda seperti berdasarkan negara, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan. Yang kedua, demographic segmentation, merupakan pelanggan yang dibedakan berdasarkan usia, gender, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, agama, status keluarga, tipe perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada psychographic segmentation, merupakan pendekatan yang membagi pelanggan berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan nilai yang diberikan. Yang terakhir ada behavioral segmentation. Di sini merupakan pelanggan dibagi menjadi berdasarkan pengetahuan, sikap, status pelanggan, rating pembelian, tingkat kesetiaan, pola pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat ciri-ciri karakteristik pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan baru. Kerap kali pelanggan ini mengajukan banyak pertanyaan dan akan memasuki fase beradaptasi yang akan menjadi pelanggan potensial di masa mendatang. Kemudian pelanggan loyal yaitu di mana pelanggan saat menemukan produk yang tepat, mereka cenderung enggan berpindah ke produk lain. Selain itu, cenderung merekomendasikan produk ke rekan-rekannya. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggan hemat. Pelanggan ini menyukai produk yang sedang diskon atau promo tertentu. Pelanggan dengan karakteristik ini cenderung enggan membeli produk dengan harga yang normal. Kemudian yang keempat, terdapat pelanggan potensial, di mana pelanggan ini menunjukkan ketertarikan terhadap suatu produk. Ketertarikan tersebut memiliki potensi yang besar dalam mendapatkan pelanggan yang loyal. Kemudian yang terakhir, yaitu
Pelanggan impulsif. Pelanggan ini cenderung spontan dan cepat dalam membeli produk dan tidak perlu hal persuasif yang berlebihan untuk meyakinkan pelanggan seperti ini. Kemudahan dalam menjangkau suatu produk menjadi hal utama untuk mendapatkan konsumen impulsif. Kemudian terdapat juga jenis-jenis pelanggan. Jenis-jenis pelanggan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pelanggan internal. Pelanggan ini berasal dari dalam organisasi itu sendiri sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap performa pekerjaan. Kemudian jenis pelanggan yang kedua yaitu pelanggan eksternal, merupakan kelompok atau orang yang berada di luar perusahaan. Pelanggan yang berperan sebagai perantara, bukan sebagai pengguna akhir. Biasanya pelanggan ini adalah masyarakat umum. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggan antara. Antara ini kelompok atau orang tidak sebagai perantara suatu produk, namun bukan sebagai pemakai produk akhir, akan tetapi hanya sebagai agen atau distributor. Selanjutnya ada sifat-sifat pelanggan. Yang pertama, pelanggan ingin diperhatikan. Pelanggan menghubungi perusahaan, pada hakikatnya ingin memperoleh perhatian. Maka dari itu, tidak boleh sekali-kali kita menyepelekan atau membiarkan pelanggan. Yang kedua, tidak ingin didebat atau tidak ingin disinggung. Ketika penjual menyampaikan informasi atau pendapat dan mendapat respon yang kurang baik dari pelanggan, maka perlu menyikapi secara hati-hati agar pelanggan tidak merasa dibantah ataupun didebat. Yang ketiga, pelanggan merupakan sumber pendapat perusahaan. Karyawan selalu menganggap bahwa setiap pelanggan yang datang merupakan sumber pendapatan perusahaan. Yang keempat, pelanggan ingin dianggap sebagai raja. Karyawan harus menganggap pelanggan adalah rajanya. Seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Artinya, apa yang diminta harus segera dipenuhi. Yang kelima, pelanggan ingin selalu dipuji. Pelanggan pada hakikatnya senang dipuji ataupun disanjung oleh karyawan. Pujian dan sanjungan yang diberikan kepada nasabah sangat memberikan manfaat. Yang keenam, ingin dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Keinginan dan kebutuhan pelanggan antara lain ingin memperoleh informasi atau menyampaikan keluhan-keluhan. Next. Kesimpulan yang diambil adalah pelanggan merupakan pihak yang akan mengkonsumsi produk, baik barang ataupun jasa yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan kita. Fungsi pelanggan berperan sebagai mitra yang memberikan keuntungan kepada perusahaan dan juga meningkatkan eksistensi untuk persaingan dengan perusahaan lain. Pelanggan mempunyai karakteristik, ciri, jenis, sifat tersendiri untuk membuat strategi yang efektif dan efisien oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Next. Ini merupakan referensi yang kita ambil untuk materi di atas. Next. Dari materi yang kita sampaikan, jika ada pertanyaan, silakan langsung mengisi kolom komentar di bawah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.